Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Wahyuni Nuraliza dari kelas 1D Pajak. Pertama-tama kadang kita lupa kalau hidup di dunia ini bukan cuma tentang mencari kebahagiaan atau kesuksesan pribadi, tapi juga tentang menjalankan tugas besar yang Allah kasih kepada kita semua sebagai manusia. Kita bukan sekadar makhluk yang hidup, tapi juga punya tanggung jawab besar untuk menjaga, memimpin, dan membawa kebaikan di muka bumi ini. Manusia sebagai khalifah menurut saya. Manusia sebagai khalifah artinya kita diberi kepercayaan oleh Allah untuk menjadi pemimpin dan menjaga di bumi ini. Tugasnya bukan cuma memimpin, tapi juga menjaga alam, berbuat baik kepada sesama, dan menegakkan keadilan. Ada terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang Allah berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat ini menunjukkan kalau Allah itu percaya manusia bisa mengelola bumi dengan bijak. Tetapi kepercayaan apa sih? Kepercayaan apa yang bisa menjadi amanah besar? Kita harus bertanggung jawab, nggak boleh merusak alam atau berbuat semena-mena terhadap sesama makhluk hidup. Jadi khalifah itu bukan soal kekuasaan, tetapi tentang menjaga keseimbangan dan berbuat baik di dunia ini. Sikap seorang muslim terhadap fenomena multikulturalisme. Sekarang kita hidup di dunia yang beragam banget, ada banyak budaya, suku, bahasa, dan agama, dan lain-lain yang berbeda. Nah, sebagai muslim, kita harus bisa menghormati dan memahami perbedaan yang ada di dunia ini. Islam itu mengajarkan kalau manusia menciptakan berbeda supaya kita bisa saling mengenal dan bukan saling membenci. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa yang terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Dalil ini mengingatkan kita untuk menolong dan bekerja sama dalam kebaikan tanpa membedakan latar belakang dan apapun itu. Dengan menghargai perbedaan, kita itu bisa hidup lebih damai dan saling belajar satu sama lain. Sikap toleransi ini bisa ditunjukkan dari hal-hal kecil seperti menghargai teman yang punya kebiasaan berbeda, gak mudah menilai orang lain itu, dan tetap bersikap sopan terhadap siapapun. Saat kita bisa menghormati orang lain tanpa memandang latar belakangnya, di situ nilai Islam yang sebenarnya sudah terlihat penuh kasih, adil, dan damai. Fitrah dan nurani serta hubungannya. Fitrah itu bawaan dasar manusia sejak lahir yang Allah tanamkan supaya kita cenderung mencintai kebaikan dan kebenaran. Sedangkan nurani adalah suara hati yang bantu kita nentuin mana yang benar dan mana yang salah. Fitrah dan nurani itu berhubungan karena fitrah memberi kecenderungan pada kebaikan, sedangkan nurani itu menjadi pengingatnya. Contohnya itu saat kita melihat orang kesusahan tanpa disuruh, pasti muncul kan rasa kasihan dan ingin membantu. Itu tandanya fitrah dan nurani kita masih hidup. Tapi kalau kita sudah mulai acuh atau udah gak mau peduli sama sekitar kita, berarti hati kita udah tertutup. Jadi penting banget buat selalu menjaga fitrah dan tetap bersih dengan cara memperbanyak kebaikan, ibadah, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa menjalankan tiga hal itu, bisa menjadi khalifah yang bertanggung jawab, menghargai perbedaan dengan penuh toleransi, dan menjaga fitrah serta nurani tetap bersih. Insya Allah ya, kita bisa menjadi manusia yang bukan cuma taat kepada Allah, tetapi juga bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi orang-orang di sekitar.
Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.